Oke, selamat datang di Cemilan. Jangan lupa matikan lampunya. Terus jangan lupa klik like and subscribe supaya mendukung channel ini. Selamat datang di edisi perdananya Cemilan. Mari kita simak ceritanya. Cerita dimulai. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Malam ini pukul 23:20 waktu Indonesia Barat. Waduh, ceritanya ini waktu gua masih kelas 1 SD kalau nggak salah, di salah satu kota pendukungnya ibu kota lah. Maksudnya kota-kota pinggiran pendukungnya ibu kota. Jadi waktu itu gue tinggal di salah satu perumahan. Nah, di perumahan itu eh, rumah gue tuh salah satu pelopor lah. Maksudnya belum banyak yang tinggal, masih sepi, masih banyak yang kosong. Nah, kejadiannya itu gue tahun 9 berapa ya? 91, 92 apa 93, 92-an gue nggak salah. Gue waktu itu masih kelas 1 SD. Gara-gara kejadian ini gue jadi penakut gitu sama ruang gelap. Tapi kalau sekarang udah besar, udah agak mendingan, udah nggak terlalu takut, udah nggak parno banget gitu. Waktu itu ceritanya gue lagi mainan sama teman-teman SD gue sekitar jam 5 mau ke arah maghrib, sandekala gitulah kalau kata orang daerah Jawa Barat tuh sandekala lah. Pas sandekala gitu gue masih main ayunan nih depan rumah, nggak begitu jauh sih, sekitar paling 10 meter dari rumah gue itu. Gue inget banget, satu namanya kawan gue, yang satu namanya Jaya, yang satu lagi namanya Agus. Kita bertiga tuh mainan tuh. Lagi seru-serunya mainan itu, ada bapak-bapak masuk musola. Wah, ini persiapan azan maghrib nih. Karena di dekat situ juga ada musola kan. Kelihatan lah gitu pas bapak-bapak itu mau masuk musola itu. Biasanya gue udah pulang jam segitu. Karena ada temen gue ini, kan dia disuruh nunggu ibunya jemput. Biasanya ibunya jemput soalnya dia rumahnya agak jauh. Ini dua orang teman gue ini bukan Maya masih tetangga sih, tapi agak jauh sedikit. Ini teman SD gue satu kelas, Jaya masih Agus ini. Sembari nunggu ibunya datang, kita masih main ayunan. Gue padahal udah dipanggil sama ibu gue itu kan. Kalau gue panggil dedek kan gue di rumah tuh kan, karena gue cowok paling kecil. Dek, pulang maghrib, ntar ada hantu loh gitu. Digituin biasa lah, namanya anak kecil tahun 90-an kan kayak digituin kan. Gue langsung jawab aja, iya bentar mam, iya bentar mam, lagi nunggu ibunya Jaya sama Agus jemput nih. Udah di rumah aja nunggunya, kata ibu gue kayak gitu. Udahlah, kita masih bandel namanya anak cowok, umur-umur gitu man susah dibilangin. Kadang-kadang kan umur-umur 6-7 tahun itu susah dibilangin. Udahlah, habis itu main lah, kita udah terus lanjutin. Beberapa menit sebelum azan maghrib itu, kita ngeliat ke arah ke arah barat berarti ya. Kita ngeliat ke arah barat, itu dulu belum kehalangan rumah, jadi pandangannya agak jauh lah. Gitu. Ada sesuatu jalan itu dari agak ujung itu, dari arah utara ke arah selatan itu jalan dia. Maksudnya bergerak benda itu, bukan jalan sih, lebih tepatnya bergerak dari utara ke arah selatan. Kok dilihat-lihat kayak nggak asing ya kan. Tapi namanya anak kecil kan, itu tuh apaan tuh, putih-putih gituin lah sama gue sama temen-temen gue. Iya apaan ya, makin dekat makin dekat makin dekat. Loh, anjir,
merinding gue ceritanya coy. Makin dekat, terus abis itu udah kelihatan kira-kira jarak sekitar 15 meteran lah. Itu ternyata kayak loncat-loncat gitu guys, kan ya, entah loncat entah ngambang terbang, pokoknya dia kayak gitulah, nggak jalan biasa kayak gitu, dia kayak terbang gitu. Wah, ngibrit kan langsung kan, pocong gitu. Buset. Nah, ngelihat raut mukanya itu guys, waduh, pokoknya jelas lah orang cuma jarak 15 meteran kan, mukanya kayak gosong-gosong kayak gitu. Tapi kayaknya kain kafannya tuh kalau nggak salah nggak terlalu kotor ya, kayak gitulah pokoknya. Serem banget, asli serem banget. Gua kalau misalkan diinget-inget itu masih inget banget itu sampai sekarang guys, masih inget banget. Pokoknya kayak nggak bisa dilupain kayak gitu deh. Itu dari situ tuh mulai, wah udah deg-degannya, deg 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 deg, kabur langsung, udah masuk ke rumah gua, nangis kita bertiga tuh, mau ada pocong, tuh kan dibilangin. Langsung temen gue yang dua nih nggak berani pulang lah, orang habis ngeliat kayak gituan. Habis itu langsung lah minta tolong anterin dua temen gue. Oh, rumahnya emang di mana? Di situ, di gang, di jalan sebelah sana. Cuman beda 2 RT apa ya. Ya tapi lo jalan tembus, tapi jalan tembusnya itu ngelewatin yang tadi kita jalanan kita ngeliat pocong itu. Ya namanya anak-anak kan, walaupun jalan sekitar 50 meter kan agak jauh ya kalau anak-anak tuh ya pandangannya. Padahal mah kok jalan nggak nyampe 5 menit sih nyampe. Tapi gara-gara habis ngeliat gitu nggak berani. Udah dianterin lah gue sama nyokap. Maksudnya teman gue dianterin sama gue, sama nyokap gue nganterin. Langsung ngasih tahu, ini anak-anak tadi habis ngeliat pocong. Itulah kalau main maghrib tuh. Nah, semenjak itu gue udah nggak pernah main maghrib lagi. Pokoknya jam 5 pulang, udah masuk ke rumah. Soalnya dulu masih sepi kan, perumahan masih sepi. Pas udah perumahan agak rame, udah mulai normal lagi. Nah, selepas kejadian itu malamnya, kan gue tidur itu di kamar. Gue udah pisah tuh kamarnya sama orang tua gue pas gue SD. Soalnya gue sama kakak gue sama kakak gue tuh beda 3 tahun. Jadi gue kelas 1, dia kelas 4. Waktu itu juga banyak kan kakak-kakak sepupu gue yang dari kampung halaman itu tinggal sama nyokap gue. Soalnya kan dulu di kampung gue itu nggak ada, ini sedikit flashback ya, di kampung gue itu nggak ada sekolahan yang tinggi lah, cuma sampai SMA aja. SMA pun itu agak jauh. Ini udah lulus SMA, sekolah perawatan, ada yang kuliahnya di, ya kasarnya di dekat ibu kota, banyak lah kampus-kampus kan. Makanya kakak-kakak sepupu gue itu banyak yang nginep, banyak yang tinggal di rumah gue. Ya, ini selepas kejadian itu, gue habis mandi, udah, ya namanya masih udah bedakan. Habis sholat maghrib, langsung ya kayak biasa lah, aktivitas biasa lagi. Nggak ada kayak, kalau biasanya kalau anak kecil habis ngeliat kayak gitu sakit, gue nggak kayak gitu, biasa aja, normal gitu. Pas udah mau tidur, gue minta, karena gue habis maghribnya ngeliat itu, minta temenin lah sama kakak gue tuh, sama kakak sepupu gue. Jadi kasurnya itu ada 3 tingkat. Yang paling bawah itu bisa dimasukin ke dalam kolongnya itu. Jadi kalau dibuka kan ada kolongnya tuh. Nah, kakak sepupu gue di atas, di tengah kakak kandung gue di paling atas dia tidurnya. Karena nggak mau diganggu sama gue kan. Kan gue kalau tidur kadang-kadang katanya suka nendang-nendang, jadi nggak mau satu kasur. Jadi pisah-pisah, tidur satu kamar tapi beda kasur gitu. Kok dulu denger dunia dalam berita itu udah ngantuk banget. Anak-anak nggak tahu juga ya, kalau gue waktu masih SD tuh pokoknya denger dunia dalam berita itu, mulai abis film-film itu masuk dunia dalam berita itu udah langsung tidur gue pasti. Udah nggak ada acara babi gue lagi tidur.
Kadang tidur depan TV dipindahin di kamar. Wah itu emang gue mau tidur di kamar karena gue udah males gitu. Ditakut-takutin terus kan, diejek-ejek sama abang gue abis ngeliatin kayak gituan. Lu sih digitu-gituin lah, biasa lah namanya anak kecil kan. Udah gue ngambek tidur di kamar, minta temenin sama kakak sepupu gue. Tidur itu terus gue kebangun karena gue kebelet pipis. Gue kebangun deh. Gue nggak tahu jam berapa, entah jam 1 apa jam 2 itu gue kebangun. Nah, gue lagi bangun, gue lagi ngadep ke kolong itu, gue tidurnya kan. Gue sebenarnya agak susah gue tidur terang itu, nggak bisa, makanya gue tidur harus gelap gitu, dimatiin lampunya. Karena terang cilo kayak gitu, jadinya gue ngadep ke arah kolong tempat tidur itu. Nah gue tidur ngadep ke arah tempat tidur biar gelap gitu, maksudnya biar nggak cahaya langsung kena mata. Pas gue lagi melek, ya ngelilir lah, ngelip kayak gitu, ngelilir. Bangun masih kerip-kerip matanya, gue lagi sedikit fokusin, gue ngeliat sesuatu nih, kayak orang tapi kakinya kayak orang gimana sih, kayak orang ngeringkuk kayaknya. Ngeringkuk kayak orang ngeringkuk kedinginan, kakinya kena, posisinya gini loh, kakinya kena kena dagu, terus dilipat pakai tangan. Ngeringkuk itu di bawah kasur itu, kayak anak-anak kayak gitu. Gue pikir sekilas kan gue pikir ini plastik kali, soalnya kan kalau zaman dulu beli kasur gitu bawahnya ada plastiknya, nah plastiknya ngegantung kali. Pas gue tegesin udah agak lama gitu, hampir 1 menitan gue tegesin, beneran coy, orang di bawah tempat tidur. Gue takut banget waktu asli, takut gue mau bangunin kakak gue, jadi atas kayak mematung gitu, kayak mematung, nggak ada ininya, nggak bisa gerak sama sekali. Gokil lah, gila. Gue masih inget banget sampai sekarang mukanya tuh, kalau misalkan kayak di gambar-gambar, ada gambar-gambar di YouTube orang ngeringkuk itu makhluk kayak gitu, kayak gitulah pokoknya. Ngadep ke gue, nyeringai kayak gitu, anjrit. Wah gue ngeri banget, gue langsung, gue mau teriak nggak bisa, gue mau meremin lagi. Gue nggak tahu deh, pokoknya abis itu gue udah nggak berani ke WC. Gue entah gue pingsan apa gue telah tidur lagi atau gimana. Gue bangun-bangun pagi, gue ceritain sama kakak gue, makanya malah diomelin kan, kok tidur tuh doa dulu. Ya namanya bocah udah ngantuk mah tidur aja kali ya. Gue malah diomelin, malah bilang halu atau gimana. Paling salah lihat gini-gini, emang takutan aja, digituin kan, yang penakut aja kata kakak gue, digituin. Udah gue ya malah diomelin loh. Jadi kalau habis ngeliat kayak gitu, gue udah nggak mau cerita lagi, terserah lah. Semenjak itu gue nggak pernah lagi mau tidur yang ada hubungannya dengan ada kolong-kolong, itu nggak mau. Jadi kalau gue itu, gue lama itu tidur pakai tempat tidur itu, gue jadi tidur itu spraynya gue masukin, gue selipin di kasur atasnya, jadi gue nggak ngeliat gue ketutupan spray. Gue pas mau, pokoknya kalau setiap mau tidur gue akhirnya punya trik kayak gitu biar tenang, gue cepet tidur. Sampai kakak gue kadang-kadang ngomel, ini malah diberantakin, udah dirapin diberantakin lagi kayak gini, digitu-gituin kan. Ya itu, terus kalau enggak kasurnya gue keluarin sedikit aja, jadi nggak mau keluar banyak banget. Jadi gue ngeliat kolong gue, kalau gue nggak kayak itu, gue ngeliat kolong gue itu masih kasur, bukan ada orang itu. Gue sampai traumanya nih, sampai SMP gue masih sekitar SD gue masih takut. SMP karena udah ganti kasur, gue udah nggak pernah kayak gitu lagi. Wah pokoknya bikin, nah itu 2 kejadian itu dalam waktu berdekatan itu yang bikin gue jadi penakut. Karena ngelihat kita nyeritain juga, orang nggak percaya, namanya anak-anak kan. Wah habis itu gue udah
parah deh pokoknya. Setiap ada tempat gelap gue takut, padahal gue tidur harus gelap. Kalau nggak gelap gue nggak bisa tidur. Jadi ngeliat tempat gelap takut, ngeliat kolong takut, kemana-mana minta ditemenin. Pokoknya kalau udah malam itu kayaknya nightmare banget, mimpi buruk banget buat gue takut banget sama malam. Tapi alhamdulillahnya sekarang ini gue udah nggak peduli lah untuk urusan-urusan kayak gitu. Mungkin ceritanya maaf kurang seru. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe-nya. Terus nyalakan tombol notifikasinya. Mari mendukung di channel ini. Salam cemilan, cerita misteri perjalanan Anda. Assalamualaikum.